Kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa yang mengguncang Banua kita. Hari ini Senin 13 Juli 2026, awal pekan ini kita akan membedah penggagalan peredaran narkoba jumbo. Terungkapnya pelaku tabrak lari, kerugian fantastis akibat kematian ikan, ancaman kemarau panjang, hingga antusiasme MPLS di hari pertama sekolah. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Informasi yang pertama, Sobat Jejak Digital. 3 pengedar narkoba dibekuk dengan barang bukti 13 kg sabu dan 10.000 butir ekstasi. Dengan penggagalan ini setara dengan penyelamatan 500.000 jiwa generasi muda. Perang melawan narkoba tidak boleh berhenti, karena Banua kita bukan pasar bagi barang haram. Ekstasi dan sabu ini disita jajaran Polsek Banjarmasin Tengah dari para pengedar narkoba pada Selasa 7 Juli. Pengungkapan peredaran narkoba ini berawal dari diringkusnya tersangka berinisial HL dan YA di tempat berbeda. Dari mereka polisi meringkus Y di kawasan Semangat Dalam, Kabupaten Barito Kuala dan menemukan 13 kemasan teh Cina yang ternyata berisi sabu dengan berat sekitar 13 kg serta 10.229 butir ekstasi. Y ini adalah kurirnya, kurir dari saudara B. Sudah berapa kali dan baru masuk katanya? Dari hasil pemeriksaan kita sudah sekitar 1 minggu ada di saudara Y. Polisi masih memburu pengendali peredaran jaringan ini yang identitasnya telah diketahui. Dari digagalkannya peredaran narkoba kali ini, setara dengan penyelamatan 500.000 anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus tabrak lari yang menewaskan petugas kebersihan Kota Banjarmasin akhirnya terungkap. Polisi memastikan pelaku adalah seorang mahasiswa. Meski dinyatakan tidak dalam pengaruh alkohol atau narkoba, kelalaian hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tetap harus dijalani dengan proses hukum yang adil. Siapa pengemudi mobil yang menabrak seorang petugas penyapu jalan di kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin pada Selasa 30 Juni, terungkap sekitar 1 pekan setelah polisi lakukan penelusuran terhadap saksi dan sejumlah CCTV. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar bilang, pengemudi adalah seorang mahasiswi berinisial NA yang saat itu bersama rekan-rekannya dalam perjalanan sepulang dari tempat makan. Dan pada saat itu dia tidak melihat kalau ada petugas kebersihan yang sedang membersih karena itu kondisi memang agak remang-remang di lokasi TKP. Kemudian dia merasa menabrak sesuatu 100 meter, kemudian dia berhenti hanya mengecek kendaraannya, tidak mengecek apa yang dia tabrak. Setelah itu dia pulang ke rumah. Tapi dari hasil pelacakan kita dengan diuji laboratorium yang kita miliki bahwa kita identifikasi bahwa kendaraan yang dia gunakan ini yang menabrak si korban. Kondisi jalan yang remang-remang dan kecepatan mobil sekitar 80 km per jam membuat pengemudi tak melihat jelas korban dan bahkan tak mengetahui telah menabrak seseorang. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bencana lingkungan kembali menghantui Kabupaten Banjar. Kerugian akibat kematian ikan massal menembus angka 1,3 miliar rupiah. DKPP Banjar menyebut penumpukan racun dari sisa pakan jadi penyebab utama. Ini adalah tanda bahwa pola budidaya keramba kita perlu dievaluasi total agar tidak terus menjadi bom waktu lingkungan.
Berdasarkan data resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Banjar, estimasi kerugian akibat tragedi matinya ikan secara massal di 3 desa di Kecamatan Karangintan dan Astambul mencapai 1,3 miliar rupiah dari 50 ton ikan yang mati. Kerugian besar tersebut didominasi oleh jutaan ekor ikan spesies bawal dan nila yang dibudidayakan warga pada sistem keramba jala apung di Kecamatan Karangintan serta Astambul. DKPP menjelaskan penyebab utama kematian karena memasuki kemarau ekstrim yang membuat volume air sungai menurun drastis, sehingga arus sungai melemah dan tidak mampu menggelontor sisa metabolisme di dasar perairan. Akibatnya, feses ikan dan sisa pakan yang menumpuk di dasar keramba berubah menjadi racun bagi ikan itu sendiri. Dari hasil kematian ini diperkirakan atau diestimasi sekitar 1,3 miliar yang mana didominasi oleh ikan spesies ikan bawal dan sebagian ikan nila. Ada 2 kecamatan yang terdampak, yaitu di Kecamatan Karangintan, di Desa Maling-Mali, dan Desa Sungai Arpat, dan sebagian ada di Kecamatan Astambul, yaitu di Desa Pringaran Ulu. Selain faktor alam, penurunan debit air ini juga dipicu oleh pengurangan pasokan air dari bendungan Riam Kanan yang dialokasikan untuk menggerakkan turbin PLTA. Menurut analisis risiko dari Pusat Riset Budidaya Air Tawar BRIN, pencemaran massal ini sebenarnya bisa dihindari jika pembudidaya disiplin menerapkan sistem berpuasa atau stop menebar benih saat kemarau tiba. Secara teknis, so simple sebenarnya ya. Jadi tergantung masyarakat kan itu. Masyarakat itu menyadari atau tidak, karena ada namanya musim tanam dan musim panen dan musim istirahat kan gitu. Artinya kalau sudah mengetahui polanya seperti itu bertahun-tahun, setidaknya saran saya sih ya, saran kami ya melihat itu saja kan gitu. Kalau sudah memasuki musim-musim rawan untuk menebar ikan, itu artinya berpuasa kan gitu. Kesadaran para pembudidaya untuk patuh pada panduan pencegahan sangat diharapkan agar siklus kerugian tahunan ini tidak terus berulang. Sebab sebelum kejadian mati massal ini terjadi, DKPP Kabupaten Banjar telah menginformasikan lebih awal akan dampak buruk musim kemarau ekstrim. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, BMKG memprediksi kemarau tahun ini lebih panjang dan ekstrim. BPBD Kalsel kini memperketat pengawasan aktivitas pembukaan lahan. Kita harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai Banua kembali tenggelam dalam kabut asap akibat kelalaian manusia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi tetapkan status siaga bencana Karhutla menyusul prediksi musim kemarau yang akan mencapai puncak pada Agustus hingga September. Status siaga berlaku sejak 6 Juli dengan 3 daerah yang menjadi prioritas pemetaan, yakni Kabupaten Tapin, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan. Sebagai antisipasi, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, instruksikan BPBD Kalimantan Selatan memantau saluran air untuk pembasahan kawasan rawan, seperti Ring 1 Bandara Syamsudinor di Banjarbaru. Masih aman untuk Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan dari kita merintahkan kepada BPBD dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut, apakah masih basah, apakah sudah kering. Kalau sudah kering, itu kita perlu minta modifikasi daripada BNPB. Pemerintah provinsi bersama tim gabungan akan menjaga dan menyiagakan personel secara terus-menerus di area vital bandara, agar operasional penerbangan dan mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh dampak kabut asap. Sementara pihak pengelola Otoritas Bandara Internasional Syamsudinor memastikan hingga saat ini jadwal penerbangan masih berjalan normal.
Apabila memang nanti bisa menjadi sampai tidak bisa melakukan kegiatan operasional, maka kami akan melakukan koordinasi dengan bandara-bandara sekitar untuk melakukan apakah bisa mereka menjadi atlet bagi Bandara Samsudin Nurul. Sejauh ini bagaimana Pak? Sejauh ini kita masih running normal saja. Unit khusus Airport Rescue and Firefighting bersama seluruh fasilitas penanggulangan kebakaran telah disiagakan penuh. Pihak bandara juga sudah menyiapkan skenario pengalihan penerbangan ke bandara sekitar jika sewaktu-waktu jarak pandang terganggu oleh asap. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada harapan baru yang terlihat di seluruh penjuru Banjarbaru. Kegiatan masa mengenal lingkungan sekolah atau MPLS resmi dimulai secara serentak. Menggeliatnya dunia pendidikan dari TK hingga SMA menjadi momentum untuk menata kembali karakter dan kualitas siswa kita di tahun ajaran ini. Senin pagi, SMP Negeri 2 Banjarbaru melaksanakan kegiatan MPLS hari pertama yang diawali dengan mengenal lingkungan sekolah, warga sekolah, jajaran guru, serta teman-teman baru. Materi utama yang diberikan meliputi sopan santun, bermedia sosial, dan literasi digital, sedangkan materi tambahan akan disesuaikan dengan budaya sekolah. MPLS dilaksanakan secara ramah anak sesuai aturan dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dalam MPLS ini ada materi utama dan ada materi tambahan. Untuk materi utama itu adalah sopan santun, bermedia sosial, dan literasi digital. Sedangkan untuk materi tambahan atau pilihan itu nanti disesuaikan dengan budaya sekolah. Suasana antusias sekaligus gugup mewarnai hari pertama siswa baru masuk sekolah ini. Di antaranya Reno, ia mengaku sempat tegang, namun ia memastikan telah mempersiapkan beberapa peralatan yang diperlukan, seperti alat kebersihan serta makanan ringan. Reno juga mengaku senang dan bersyukur bisa diterima di sekolah ini melalui jalur prestasi nilai, setelah sebelumnya sempat kesulitan dan gagal melalui jalur zonasi. MPLS ini bawa apa aja? Bawa alat kebersihan sama ciki. Oh, ciki. Makanan. Gugup nggak hari pertama masuk SMP? Gugup ya. Tahun ini SMP Negeri 2 Banjarbaru menerima sebanyak 256 siswa baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar atau rombel. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Kita melihat bagaimana hukum, lingkungan, hingga pendidikan memerlukan perhatian ekstra kita bersama. Terima kasih telah menyimak Jejak Digital, program yang konsisten mengulas fakta. Kami tunggu respons Anda di kolom komentar. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di liputan berikutnya.